Objek data yang akan dianalisis adalah dari data kelas pembelajaran online pada perusahaan Porter.id. Porter.id adalah kelas online yang menyediakan program pembelajaran secara daring yang berfokus pada pembelajaran di bidang IT. Sumber data didapatkan dari pelanggan yang bergabung dalam kelas online Porter.id. Data diambil dari form yang harus diisi setiap calon user atau member baru yang akan mendaftar dalam kelas online tersebut. Penyimpanan data tersebut sudah terintegrasikan ke dalam database. Jelaskan ragam bentuk datanya. Macam ragam bentuk data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kelas online ini, selaku objek data yang akan dianalisis lebih ke kuantitatif data yang bersifat numerik yang dapat diukur. Untuk penjelasannya, data kualitatif atau disebut juga data naratif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Karena kualitas umumnya tidak mampu dijelaskan dalam bentuk angka dan statistik, maka data kualitatif umumnya disajikan dengan menggunakan penjelasan deskriptif. Data kualitatif mampu menggambarkan objek penelitian secara detail dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat diukur secara pasti, masih banyak peneliti memanfaatkan data kualitatif dalam penelitiannya. Sayangnya, karena dijelaskan dengan kata-kata dan bukan angka yang mutlak, data jenis ini seringkali bersifat relatif. Selain itu, data kualitatif juga sangat bergantung pada objektivitas pengamat. Jika pengamat bersifat subjektif, bisa saja data yang didapatkan kurang akurat. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya, data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Biasanya, data kuantitatif diperoleh ketika melakukan penelitian yang bersifat statistik. Penelitian seperti ini mengumpulkan banyak data yang kemudian akan dianalisis menggunakan analisis statistika untuk menginterpretasi data tersebut menjadi sebuah statistik. Berbeda dengan data kualitatif yang relatif, data kuantitatif lebih mutlak nilainya karena jelas ditunjukkan dengan angka. Oleh karena itu, kualitas data kuantitatif tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat. Namun, karena data kuantitatif sangat bergantung pada angka dan data-data terukur lainnya, akurasi data tersebutlah yang mempengaruhi kualitas penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, dalam menggunakan data kualitatif harus sangat diperhatikan kaidah sampling populasi dan metode-metode statistika lainnya untuk menjamin akurasi data yang didapatkan. Jelaskan mengapa objek data tersebut penting untuk dianalisis. Tentunya Porter ID berharap calon user atau member yang mendaftar banyak. Maka perlu untuk menganalisis data dari awal mula berdirinya instansi ini atau 1 tahun sebelumnya.
guna mendapatkan hasil data penting. Dari analisis data ini yang hasil akhirnya menjadi statistik dapat dijadikan bahan strategi bisnis marketing perusahaan pada saat melakukan promosi atau mengadakan suatu seminar atau melakukan pelatihan menjadi tepat sasaran. Nah, untuk poin yang berikutnya, mengapa objek data tersebut penting untuk dianalisis, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama pada perusahaan Porter ID. Nomor 5. Sebutkan beberapa aturan yang dijadikan dasar melakukan analisis data. Standarisasi data berperan penting pada bidang pendidikan kursus secara online. Data perlu dikelola secara optimal agar bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014, tanggal 9 Oktober 2014 tentang standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan. Kali ini kami akan menggambarkan dan menjelaskan tentang rangkaian proses yang dilakukan. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, data yang digunakan berasal dari data pendaftaran user atau member baru kelas online. Data tersebut merupakan data awal yang meliputi data pribadi, antara lain nama, email, status sebagai pelajar, kuliah, atau bekerja, kemudian nama instansi, dan password. Kemudian yang kedua adalah pre-processing. Dari data keseluruhan yang diperoleh, data awal kemudian dilakukan penyeleksian sehingga diperoleh data-data valid yang selanjutnya akan disimpan dalam database. Yang ketiga, penyimpanan data dalam database. Setelah diperoleh data-data valid, kemudian data disimpan di dalam database. Sehingga dalam basis data atau database dapat disimpulkan bahwa susunan tabel dalam basis data dan isinya memiliki kualitas basis data atau database yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Dan tahap yang keempat yaitu analisis data. Berdasarkan pembahasan yang sudah disepakati oleh pihak manajemen, yaitu perusahaan Porter ID, analisis data dilakukan untuk merencanakan secara terarah target promosi dan pemasaran yang akan dilakukan agar tepat sasaran dengan menggunakan data user atau member. Kemudian juga melihat tren dari sisi status pendidikan, pekerjaan, dan materi yang terbanyak. Berikut adalah 3 perintah yang dilakukan untuk melakukan analisis data tersebut. Yang pertama, menampilkan data member atau user berdasarkan status pendidikan dan kerja. Yang kedua, menampilkan data materi terbanyak oleh user atau members berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Dan yang ketiga, menampilkan data materi terbanyak oleh user atau members berdasarkan pendidikan dan kerja per bulan. Pada nomor 7, menggambarkan relasi tabel serta tipe data lebar dan constraint-nya. Jadi di sini udah ada untuk relasi tabelnya. Jadi saya akan jelaskan terkait tabel yang akan digunakan. Itu adalah satu di tabel user. Tabel user ini pasti memiliki pendidikan atau pekerjaan. Jadi misalnya kalau dia pendidikannya SMK, kemudian S1, mungkin ada di sini datanya. Kalau misalnya dia bekerja, maka dia harus menyebutkan nama instansinya, yang instansi dari mana, seperti itu. Kemudian di sini juga ada kayak untuk mentornya siapa, dan mentor itu pasti memiliki materi ya. Jadi materinya yang materi tentang web, nah misalnya web, kemudian relasinya ke kelas mentor. Nah nanti itu di kelas mentor relasinya ke mentornya. Jadi kayak si A mengajar kelas web tuh nanti ada di sini. Kemudian ada ratingnya,
dan nanti kalau udah selesai di mentor, nanti ke user ketika sudah membeli kelas online-nya, dia kan udah tersimpan pada kelas user. Jadi kelas user tuh pasti memiliki satu kelas mentor seperti ini. Dan di sini juga ada harga kelasnya berapa. Di sini ada yang kelas online dan kelas bootcamp. Yang kelas bootcamp itu udah ada sebelumnya. Jadi yang kelas online ini yang sudah dikembangkan. Di kelas online-nya itu sudah ada datanya. Kemudian di materi itu ada sub materi. Jadi di materi itu akan dibikin perjelas materi apa saja yang akan dibawa. Kemudian ada history belajar. Nah, history belajar ini nanti si user ini atau si member ini akan tahu progres belajarnya udah sampai mana gitu, pada tanggal berapa. Kemudian kalau ini sudah selesai semua, maka ada feedback terkait si mentor gitu. Bahwasanya misalnya kelas web yang diajari dengan mentor A, dia dapat komentar yang baik dari si member itu sendiri. Jadi itu seperti itu untuk relasi tabelnya. Kemudian tipe data yang saya gunakan di sini yang dominan adalah menggunakan varchar, kemudian menggunakan integer, dan yang terakhir integer. Kemudian saya menggunakan di sini enum dan yang terakhir tentang time. Jadi untuk tipe datanya seperti itu tuh. Kemudian untuk lebar datanya saya kalau menggunakan seperti email, kemudian password gitu. Ini password saya menggunakan varchar lebarnya itu 255 atau bisa juga 150 gitu. Tergantung ke kondisi banyak kata gitu. Itu tentang lebar dan tipe datanya. Kemudian untuk tentang constraints, saya menggunakan banyak kayak seperti ini. Saya menggunakan model yang untuk relasinya menggunakan not null. Jadi kalau misalnya ada data yang kosong, ya udah kita bisa menyebutkan biar ketika ada perubahan data biar tidak pengaruh ke data-data yang lainnya. Pada nomor 8, saya akan menampilkan isi data pada setiap tabel. Jadi yang saya akan tampilkan adalah tabel user, tabel pelajar, tabel mentor, tabel materi, tabel kelas user, dan yang terakhir adalah tabel kelas mentor itu sendiri. Jadi yang saya akan tampilkan adalah yang pertama adalah pelajar. Jadi di pelajar itu kayak di pelajar kan ada status pelajar, maka status pelajar itu dari SD, SMP, kemudian SMK. Kalau kuliah itu dari D3, S1, S2 dan S3, dan yang terakhir kalau udah kerja ya statusnya di sini juga kerja. Jadi kalau udah kerja nanti di user itu akan menyebutkan nama instansinya dari mana ya gitu. Kemudian ini user, ini data user. Jadi ini data user yang udah saya kumpulkan dari tahun 2019 bulan Januari sampai bulan Juli. Ini yang menjadi member di kelas Potter ID online. Kemudian ini juga mentornya siapa saja. Kemudian ini untuk materinya, materi yang akan dibahas. Di sini juga ada kayak Android Basic, Android Expert, Web Basic, Web Expert, Game AR dan Game VR. Juga di sini juga ada kelas relasi mentornya. Jadi satu mentor tuh juga bisa mengajar dua materi. Jadi kayak yang nomor satu ini mentornya namanya Ahmad Halimi. Dia memegang materinya tentang Android Basic sama Android Expert. Juga di sini ada total ratingnya yang udah diberi oleh si member ya. Ketika sudah selesai mengerjakan materi yang udah dibeli. Kemudian di sini ada relasi kelas user. Jadi kelas user itu ketika udah beli itu kan udah ada relasinya kelas. Misalnya contoh yang di sini di kelas mentor. Di kelas mentor kan udah ada kayak mentornya siapa, materinya apa. Kemudian di sini relasinya misalnya ID kelas mentornya itu 1, berarti dia kelas
mentor 1 berarti dia mentornya namanya Ahmad Halimi, kemudian materinya itu tentang Android Basic. Ini udah sampai 189 yang udah menjalankan kelas online itu sendiri. Jadi ini udah banyak yang udah terdaftar untuk memilih kelas online itu sendiri. Pada nomor 9 akan dijelaskan tentang menentukan masalah yang akan ditelusuri. Nah, masalah yang akan ditelusuri oleh saya adalah menampilkan data member berdasarkan status pendidikan dan pekerja. Jadi kayak seperti ini. Jadi saya akan mencari tahu nih berapa member sih yang terdaftar pada kelas online Porter ID. Contohnya seperti yang SMK misalnya yang daftar di Porter ID itu yang member itu misalnya ada 20 orang, kemudian yang S1 itu udah misalnya 100 orang. Nah, nanti yang kerja juga ada, misalnya yang kerja itu berapa orang sih yang daftar di member kelas online Porter gitu. Kemudian menampilkan data materi terbanyak oleh member berdasarkan pendidikan. Nanti saya akan menampilkan di sini namanya, misalnya ini. Nah, misalnya yang kelas Android ini berapa sih yang mengikuti? Jadi dari tingkat pendidikan, kemudian dari tingkat pekerja. Jadi itu akan saya tampilkan ketika di soal nomor 10. Kemudian juga ada menampilkan berdasarkan yang udah saya sebut, tapi itu per bulan. Dan yang terakhir saya ingin tahu data member yang sudah bekerja. Nanti ketika kita udah tahu terkait permasalahannya itu, saya akan menganalisis terkait kalau misalnya yang banyak itu dari SMK ini, dari SMK terkait kelas yang banyak itu misalnya web basic gitu, maka kita akan menjalankan model bisnisnya kita ke depan untuk workshop ya, misalnya memberi seminar gratis terhadap sekolah-sekolah gitu yang tentang SMK itu, materinya tentang web basic itu gratis, itu dari analisis data menjadi model bisnis. Oke, untuk yang nomor 10 saya akan menampilkan query-query yang saya akan gunakan. Yang pertama, menampilkan data member berdasarkan status pendidikan. Saya udah ada query-nya seperti ini. Saya jalankan. Nah, maka yang udah terdaftar pada kelas online Porter ID ini, yang SD itu 0, SMP 0, SMK atau SMA itu 20 orang. Kemudian di D3 itu 0, yang S1 sama S1 itu udah 76, dan yang kerja udah 19 yang udah terdaftar pada porter.id. Kemudian saya akan menampilkan materi terbanyak oleh member berdasarkan pendidikan. Oke, ini data membernya. Jadi yang kelas basic Android itu yang S1 berapa, yang di sini ada 6, yang basic yang ada itu yang kerja 4, kemudian yang basic SMA atau SMK itu 1. Nah, juga sama seperti ini yang S4, yang S1 itu 23, kemudian yang kerja 4, yang SMA atau SMK itu 3. Sama juga yang di web dan di expert ini sama. Jadi ini akan menampilkan terkait materi terbanyak oleh member berdasarkan pendidikan. Kemudian kalau saya ingin tahu misalnya dalam per bulan gitu, saya juga akan menampilkan terkait per bulan. Jadi saya akan menampilkan datanya per bulan menggunakan bulan 2, bulan Februari. Ini sudah ada, saya tinggal jalankan. Nah, ini yang untuk data berdasarkan pendidikan ya.
materi terbanyak berdasarkan pendidikan per bulan. Jadi yang kelas expert itu di bulan 2 itu udah 10 orang gitu. Kemudian Android yang SMA 2, yang basic web itu ada yang 2, kerja 2, web expert 1, yang kerja kemudian expert juga ada yang SMA 2, dan yang game AR yang S1 itu 1. Nah, itu berdasarkan menampilkan data materi terbanyak berdasarkan pendidikan pada member dan juga pekerja ya. Dan yang terakhir itu saya akan menampilkan terkait data member berdasarkan pekerjaan. Ini yang status yang bekerja tuh siapa saja, namanya udah ada ditampilkan, tapi nama instansinya emang dikosongkan karena itu rahasia juga, udah disampaikan oleh atasan terkait database yang udah saya ambil. Jadi saya kosongkan supaya tidak ada yang tahu. Kemudian seperti ini yang untuk status menampilkan data member berdasarkan status kerja ya. Ini hasilnya. Jadi dari yang sudah saya jelaskan, nanti ke depan ini akan digunakan sebagai model bisnis. Jadi kayak seperti untuk menampilkan data member yang udah terdaftar pada kelas Porter ID, misalnya yang tadi yang banyak itu kuliah, maka mungkin ke depan model bisnisnya akan memberi workshop gratis atau memberi training terkait materi terbanyak gitu. Misalnya yang terbanyak itu web, ya udah kita akan menjelaskan yang tentang web itu sendiri. Nomor 11. Dengan didasarkan hasil rangkaian penelusuran. Poin A. Temukan akar masalah. Perusahaan memiliki kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan kelas online yang sedang berjalan, sekaligus mempelajari ketertarikan user atau member terhadap materi atau kelas berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Poin B, berikan rekomendasi untuk mengatasi masalah, yaitu dengan memberikan promo trial pembelajaran bagi member yang memiliki pendidikan S1. Poin C, berikan rekomendasi untuk meningkatkan peluang, yaitu dengan membuka kelas materi baru yang saat ini banyak diminati. Dan yang terakhir poin D, berikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas, yaitu melakukan kerjasama antara Porter.id dengan institusi sertifikasi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi, seperti BNSP, Certified Ethical Hacker, Certified Network Defender, dan lembaga penyelenggara lainnya.